yang di PT Jaya Bogo Mandiri. Sesungguhnya kalau pekerjaan langsung tidak ada Pak Jaksa. Yang tidak langsung Dengan saudara Alina. Aminanya dikenal Pak Rekut itu. Iya. Dan hubungan apa itu? Pekerjaan Tidak ada Pak Jaksa. yang ada apa? Awalnya dia mau belajar untuk ya ilmu kontraktor atau konstruksi dan sering minta diajarin untuk ikut bergerak swasta, begitu Pak Jaksa. Terus kalau bisa saya di PT Jaya Mandiri apa? Tidak ada posisi Alina di Jaya Bogo Mandiri. Kalau saudara sendiri sebagai apa? Saya sebagai komisaris Pak Jaksa. PT Jaya Bogo Mandiri bergerak di bidang apa? Di bidang kontraktor, konstruksi dan cut fill Pak. Sekarang saya tanya, apakah saudara pernah diminta untuk permintaan dari PT Tatar Kasarku dalam pengurusan SPR? Berarti ada bicara tentang itu. Awalnya dari PT Tatar Pak Rudi itu menawarkan pekerjaan Pak. Nah, kronologisnya bagaimana? Waktu itu saudara Alina bilang ada yang mau memberikan pekerjaan. Selanjutnya boleh ditemui di salah satu rumah makan di Kerawang di Alam Sari. Saya ketemu dengan Pak Rudi. Beliau menanyakan saya bergerak di bidang apa. Saya bilang di bidang konstruksi. Pak Ruli bilang ada pekerjaan dan saya bilang bagaimana caranya untuk bisa menawar pekerjaan tersebut. Silakan suruh stafnya ke kantor kami untuk mengambil berkas dan gambar begitu. Selanjutnya Pak Ruli bilang Pak Gemsat kan dekat dengan anaknya Pak Bupati. Tolonglah menguruskan perizinan kami SPPR-nya. Ya untuk itu ada pengertian lah 1,5 miliar begitu Pak. Apakah tawaran pekerjaan itu di lokasi di SPPR yang ingin diajukan itu sudah diajukan itu lokasinya tawaran pekerjaan itu? Ya. 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 Jadi di lokasi yang diajukan SPPR. Ya. Pekerjaannya apa? Cut and fill Pak. Sempat dilaksanakan belum? Belum Pak. Nah, terus terkait dengan pengajuan SPPR gimana tawaran 1,5 M tadi? Saya bilang kita profesional aja Pak. Saya tidak ada kapasitas untuk mengurus izin. Kalau Bapak mau memberikan pekerjaan, tolong jangan kita dengan perizinan. Karena saya tidak ada kapasitas untuk mengurus izin. Begitu Pak. Tapi untuk kedua kalinya Pak Ruli tetap menawarkan untuk melalui Alina itu supaya disampaikan ke bapaknya dalam hal ini Pak Haji Iswara dan menaikkan angka 1,5 menjadi 1,8 miliar Pak Jaksa. Tapi saya sampaikan Alina malah marah. Silakan Pak Jaksa, jangan ditanggapi yang begitu karena kita tidak mengurus perizinan. Begitu Pak. Apakah permintaan dari Pak Ruli itu saudara sampaikan kepada Pak Adiswara atau Bupati Pak? Tidak Pak. Ya. Tidak Pak. Saudara sampaikan kepada siapa? Alina Pak. Alina saja. Alina saja. Saudara saksi, apakah pada saat Pak Ruli minta tolong untuk pengurusan izin itu pernah membawa nama-nama jenderal? Setelah ketiga kali Pak, dari angka 1,8 Pak Ruli menawarkan naik menjadi 2 miliar. Saya bilang Pak Ruli, saya tidak punya kemampuan untuk menguruskan itu Pak. Jadi kalau memang masih begini, kita putus saja komunikasinya. Saya bilang begitu Pak. Terus Pak Ruli bilang, kalau begini Pak Gemsat, yang angka 2 miliar yang tidak diterima, ya kami akan menyelesaikan cara ini dengan cara kami sendiri. Maksudnya apa Pak? Saya bilang.
Ya kami juga punya beberapa jenderal dan punya mass media. Sebagai putra Karawang, saya sebagai pendiri mass media di Karawang. Silakan aja Pak, saya. Yang mulia, masalah pemeran jenderal ini ingin kami konfirmasi kemarin saya minta maaf. Ya, sekalian diizinkan kalau keterangan kalian. Ya. Pak Rudi, izin Pak maju ke depan sekalian. Bentar, Pak Ruli supaya masih melekat ya. Ya, silakan. Dari persidangan sebelumnya, saksi hukum menyatakan bahwa atas keterangan Pak Binsar kepada Puput, kalau izin tidak dikeluarkan, Pak Ruli akan mengerahkan jenderal. Ya, sekarang saya tanyakan kepada Pak Binsar, ternyata menyatakan bahwa Pak Ruli akan mengerahkan jenderal. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah benar saudara pernah menyatakan kalau tidak keluar saya akan mengerahkan jenderal? Tidak. Tidak. Saudara tetap tidak ya? Tidak. Bagaimana Pak Binsar? Karena memang kami hanya berdua Pak dengan Pak Ruli, saya pikir tidak ada saksi. Jadi kalau Pak Ruli menyatakan tidak, itu haknya. Tapi pada saat itu saya bilang kita putus komunikasi dan Pak Ruli bilang kalau yang 2 miliar ini tidak diterima, ya terpaksa kami selesaikan dengan cara kami. Maksudnya apa? Saya bilang, ya kami juga punya beberapa jenderal dan mass media di Kerawang. Begitu Pak. Nah, ini keterangannya Pak Binsar. Bagaimana sekali lagi? Tidak Pak. Yang ada itu adalah bahwa kalau uang ini. Enggak, ini benar atau tidak keterangannya? Tidak. Saudara mengatakan ini? Enggak. Tidak. Tidak. Cukup yang boleh untuk konfrontasinya. Saudara Rudi boleh kembali. Saya lanjutkan saudara Binsar Rudi. Apakah saudara mengetahui kelanjutan dari pengurusan SPPR BPJS Tata? Tidak Pak, tapi pekerjaan itu masih tetap diteruskan, ditawarkan ke saya oleh Pak Akin Saputra. Kelanjutannya? Jadi waktu itu saya dikasih kopi draft kontrak pada tanggal 2 Oktober 2014 salah. Di dalam kontrak itu Pak termasuk untuk mengurus perizinan. Saya jelas tolak dan saya kembalikan. Jadi di draft itu ada termasuk pengurusan perizinan. Iya Pak. Tapi akhirnya pekerjaan itu terlaksana enggak? Tidak Pak, saya tidak mau. Oke. Sekarang saya ingin tanya masalah aset. Masalah aset. Pembelian tanah. Nah, apakah saudara pernah dilibatkan atau dimintai tolong untuk pembelian aset? Yang pertama, tanah seluas 1.225 meter persegi, lokasi di Dusun Samuan, RT 6, RW 3, Mekarjaya, Purwasari, Kabupaten Kerawang. Harganya kurang lebih 44.000. Izin asalnya Hajah Suwiti Rahman, bukti SHM nomor 2553 tahun 99, pindah kepemilikan ke Alina Putri Sarada tanggal 20 Agustus 2013. Saudara tahu seperti yang tercantum? Benar Pak. Betul ya? Oke. Kemudian tanah yang kedua seluas 519 meter
lokasi berada di Dusun Tamelang RT 06 RW 03 Desa Mekarjaya Purwosari Karawang. Harga kurang lebih 90 juta. Pemilik asalnya Nancy binti Maji, bukti SHM 00526 tahun 99. Pindah kepemilikan ke Alina Putri Sarah tanggal 20 Agustus 2013. Tidak Pak Jaksa, itu langsung dengan Alina dengan yang bersangkutan Pak. Oh, yang kedua ini Langsung Pak. Tidak lewat saudara ya? Tidak. Oke. Sekarang yang ketiga, tapi lokasinya benar tahu. 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 Bapak pernah ngecek lapangan? Pernah. Yang ketiga, tanah seluas 633 meter persegi, lokasi berada di Dusun Tamelang RT 06 RW 3 Mekarjaya Purwosari Kabupaten Karawang. Harganya 53 juta. Pemilik asalnya Yus Saiful Rahman, bukti SHM 0460 tahun 99. Pindah kepemilikan ke Alina Putri Sarah tanggal 20 Agustus 2013. Saudara tahu itu? Tahu Pak Jaksa. Betul ya? Betul. Lokasinya betul itu? Betul. Saudara lihat itu tampilan Ya, di kebun itu. betul ya? Karena saya pernah sih juga. Tanah yang keempat, tanah seluas 691 meter persegi, lokasi berada di Dusun Tamelang RT 06 RW 03 Mekarjaya Purwosari Kabupaten Karawang Purwosari. Harga kurang lebih 58 juta. Pemilik asalnya Yus Saiful Rahman, SHM 0461 tahun 99. Pindah kepemilikan ke Alina Putri Sarah tanggal 20 Agustus 2013. Tahu Pak Jaksa. Lokasi betul itu? Ya. Oke. Yang kelima, aset yang kelima, tanah seluas 638 meter persegi, lokasi berada di Dusun Tamelang RT 06 RW 03 Desa Mekarjaya Kecamatan Purwosari Kabupaten Karawang. Harga 54 juta. Pemilik asalnya bernama Wasli binti Mas Sukri, SHM 0473 tahun 99. Pindah kepemilikan ke Alina Putri Sarah tanggal 20 Agustus 2013. Betul. Betul Pak Jaksa. Saudara nanti bayar kepemilikan. Kok bisa beli, bagaimana caranya tahu? Yang saudara tahu apa? Yang saya tahu Pak, sertifikatnya kita suruh cek dulu ke BPN oleh notaris. Yang melakukan siapa? Staf notaris Pak. Dan saudara diminta siapa? Ditawarkan oleh Pak Oman Pak perantaranya. Saudara uangnya dari mana? Kemudian Wah, saya. uang saudara dari Iya. untuk beli tanah tanahnya. Iya Pak. Baru Uang saya saudara atau uangnya Alina? beli 65.000 Pak, saya jual 85 ya. Usaha lah Pak. Saya lebihin. Saya Saudara ambil jual untung. kepada siapa? Ya. Saudara jual kepada siapa? Jual kepada Alina Pak. Jual kepada Alina. Apakah Alina Putri Sarah itu mengelola perusahaan sendiri? Apakah Alina Putri Sarah itu putri Bapak Ibu Bupati Karawang, Bapak Andi Suara ini punya usaha sendiri? Setahu saya ada kliniknya Pak. Ini Kalau perusahaan kontraktor tidak ada. dalam BAP saudara nomor 9 atas pertanyaan sedikit, apakah Alina Putri Sarah anak Bupati Karawang tersebut mengelola atau memiliki perusahaan? Jelaskan, saudara menjawab, setahu saya Alina Putri Sarah tidak ada mengelola memiliki perusahaan. Kalau perusahaan tidak ada Pak. Lanjut kepada Pak Firman. Saudara saksi Giovanni Bintang Raharjo. Saudara disebutkan lahir di Polo Italia. Ya. Masih bisa bahasa Itali? Tidak. Tidak, hanya kelahirannya saja. Ya. Numpang lain. Ya. Saudara saksi, saudara pernah diperiksa oleh penyidik
adalah Direktur Petrobras Kerawang, betul? Betul. Direktur Petrobras Kerawang. Petrobras Kerawang itu perusahaan apa? Ya, nama yang sebenarnya adalah BUMD, Petrogas Persada Karawang. BUMD Petrobras Persada Karawang. Itu kepemilikan sahamnya oleh siapa saja? Pemda. Iya. 100%. 100%. Pak Giovanni itu disebut dari keterangan beberapa saksi, termasuk saksi hari ini, disebut sebagai orangnya Pak Bupati, orangnya Ibu Permati. Nah, hubungan saudara dengan Pak Bupati itu apa? Saya tidak punya hubungan famili. Ya. Saya kenal pertama kali 10 tahun yang lalu. Pada saat itu saya mengusulkan satu program bisnis dengan Pak Iswar. Kemudian pada saat beliau jadi bupati, saya silaturahmi ke Karawang. Saat itu Pak Bupati menyampaikan bahwa mungkin perlu dibantu untuk pengembangan BUMD di Karawang. Nah, itu asal dari hubungan saya dengan Pak Bupati di Karawang. Saudara pernah tinggal di RGB? Iya, sebentar. Kapan? Di awal-awal mungkin 3 bulan atau ya sekitar 3 bulan pertama, sekitar Januari Februari Maret sekitar itu. Tahun berapa? 2012. Saudara sampai di 2011. 2011. Iya. Jadi sampai tinggal di rumah dinas bupati yang dekat sekali dengan bupati. Iya, tapi tidak setiap hari. Setiap hari. Tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Cuma Saudara punya kamar di situ. Saudara kamar di situ apa tinggal di lantai atau tidur di masjid? ada kamar yang belum dipakai yang saya bisa pergunakan ya. Untuk saudara ya. Ini berapa bulan tadi? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan? Mungkin 3-4 bulan itu. Saya sudah lupa. Cukup lama ya. Oke, sekarang hubungannya yang saudara ketahui terkait dengan PT Kereta Kencana. Saya membantu Pak Deswara untuk program bisnis boxing di Pulau Bintan, tapi tidak secara formal. Jadi saya tidak terlibat di dalam program boxing tersebut karena Pak Bupati tidak paham urusan teknis. Kadang-kadang saya diminta konsultasinya urusan teknis, terutama untuk pencucian boksit yang diminta. Di PT Kereta Kencana itu Pak Bupati sebagai apa? Kalau saya direktur utama. Nama. Dia sebagai pemegang sahamnya juga. Kelihatannya begitu, saya kurang paham. Saya tak tanya di PT Kereta Kencana operasional atau tidak? Operasional. Makanya tidak punya pegawai. Apa sudah maksud? Tidak mempunyai pegawai. Operasional kan? Waktu itu pertanyaan penyidik, saya ingat saya kantornya di mana? Saya sampaikan kantornya di Jomin, di rumah Pak Bupati yang ada di Cikampek. Itu kantor beneran atau bagaimana? Enggak, itu hanya alamat saja, tapi tidak ada pegawai di itu, tidak ada. Itu maksudnya. Ini dalam BAP saudara
Benar ya? Iya. Ini nyambung ini sekalian saya bacakan di dalam KP nomor 22. Ini nyambung. Ini atas pertanyaan penyidik, saudara jelaskan apakah saudara juga mengelola bisnis yang dimiliki oleh saudara Aseswara atau Norlativa? Jawaban saudara, saya tidak secara langsung mengelola bisnis saudara Aseswara. Namun sekitar tahun 2008, saya menawarkan untuk bantuan untuk merintis bisnis batubara di beberapa daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Namun karena tidak berhasil mendapatkan konsesi pertambangan dalam lokasi untuk ditambang, maka rintisan usaha batubara ini berhenti sekitar tahun 2009 dan berganti menjadi bisnis boksit dengan lokasi di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Terkait bisnis boksit, saya juga pernah dimintai Aseswara untuk memeriksa mesin pencucian boksit yang rusak. Namun saya tidak terlibat manajemennya. Bisnis boksit ini setahu saya kemudian berhenti sekitar tahun 2012 dikarenakan deposit boksitnya habis. Seingat saya, nama PT milik Aseswara tersebut adalah PT Kereta Rencana Bangun Perkasa. Saya tidak mengetahui persis terkait kepemilikan PT Kereta Rencana Bangun Perkasa tersebut. Nah, keterangan saudara atas pertanyaan penyidik yang saya bacakan benar ya. Sekarang saya tanyakan terkait dengan pengurusan SPPR. Yang pertama, PT Adibit. Tadi dari Adibit sudah dijelasan persidangan. Apakah saudara ikut mengurusi pengurusan SPPR PT Adibit? Kalau dikatakan mengurus SPPR tidak. Yang saudara lakukan apa? Saya diminta membantu untuk mengkomunikasikan kesulitan Adimix kepada Pak Bupati. Diminta siapa? Adimix. Oleh Adimixnya siapa orangnya? Komunikasi yang terjadi itu antara Pak Prabowo dan saya. Saudara komunikasikan itu dengan Pak Bupati, Pak Aseswara? Iya. Komunikasinya bagaimana? Ya, saya sampaikan bahwa ada perusahaan yang bukan mengurus SPPR dan juga kesulitan belum juga selesai. Kemudian saya sampaikan. Kemudian apa tanggapannya Pak Bupati? Pada saat saya sampaikan seperti itu, dia diam. Terus selanjutnya? Ya sudah, begitu saja. Karena saya paham kalau Pak Bupati diajak bicara dan diam itu berarti dia sedang fokus di kegiatan atau pemikiran soal lain. Jadi tidak ada gunanya kalau saya teruskan. Apakah ada pertemuan-pertemuan di Jakarta? Iya, saya dengan Pak Prabowo Berapa kali? mungkin 2 kali. 2 kali. Dengan siapa saja? Pernah dengan Pak Prabowo dan Ibu Yani. Ibu Yani. Apakah ada permintaan dari saudara? Permintaan, mohon maaf, Permintaan sejumlah uang terkait dengan pengurusan SPPR ini? tidak. Ya. Tadi Pak Prabowo sudah diberikan penjelasan di sini, sudah memberikan penjelasan. Ada permintaan uang Tidak. besar 800, Tidak. 580 ya? Tidak. Tidak. Yang benar. Iya. Coba ulang saja jelaskan yang clear daripada berkonfrontasi dengan saksi. Ya, jadi saya itu selalu yang saya lakukan itu adalah hanya membantu
pihak dalam hal ini admin yang sedang berurusan. Membantunya itu hanya berkomunikasi dengan Pak Bupati. Jadi yang ada di pikiran saya adalah setelah saya sampaikan ke Pak Bupati, saya nggak ikut urusan lebih lanjut adalah mekanisme yang ada di Pemda. Sehingga saya tidak terlalu ingin dicampur di urusan-urusan administrasi, termasuk kalau misalnya ada urusan keuangan. Jadi saya memang membatasi diri untuk tidak ingin ikut-ikut di urusan administrasi, termasuk keuangan yang ada di dalam urusan SPPN. Kalau dalam BAP saudara nomor 21 terkait dengan pengurusan atas pertanyaan izin terkait dengan pengurusan SPPN di Kabupaten Karawang, apakah saudara pernah menerima pemberian berupa uang, barang, langsung maupun tidak langsung? Terkait pertanyaan atas pertanyaan izin tersebut, saudara menjawab. Pada pengurusan SPPN yang dilakukan oleh PT Adimi tanggal 2 Mei 2013, saya pernah memerintahkan saudara Suprapto, sopir saya, untuk mengambil bingkisan yang akan diberikan PT Adimi Prekes Indonesia kepada saudara keluarga RDP dalam kurun rumah dinas Bupati. Saya lupa waktu dan tempatnya. Namun di salah satu pertemuan saya dengar saudara Prahoro menyampaikan bahwa ada titipan bingkisan dari PT Adimi Prekes Indonesia kepada keluarga RDP. Atas dasar pemberian ini dan sesuai dengan tanda terima Adimi tanggal 2 Mei 2013, pada tanggal 2 Mei saya memerintahkan Prapto untuk mendatangi kantor PT Adimi di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 17A untuk mengambil bingkisan yang disampaikan saudara Prahoro. Waktu itu saya menyampaikan kepada saudara Prapto agar mengambil titipan di kantor Adimi. Kemudian saya juga nomor telepon saudara Prahoro kepada saudara Prapto untuk berkoordinasi lebih lanjut. Pada hari yang sama saudara Prapto kembali dan mengambil bingkisan berupa tas, saya lupa warna dan saya tidak memeriksa tas tersebut. Tas pemberian PT Adimi yang diambil saudara Prapto itu kemudian langsung saya bawa ke RDP sendirian, tidak dengan Suprapto, untuk saya serahkan kepada saudari Nur Latifah. Sesampainya di RDP Karawang, saya langsung masuk ke dalam dan menemui saudari Nur Latifah untuk menyerahkan bingkisan tersebut. Saya memberikan bingkisan tersebut kepada saudara Nur Latifah, saudari Nur Latifah, dan kepada ahli suara dengan anggapan bahwa ini ada urusan keberatan antara saudara Yunus dari Adimi dengan Nur Latifah. Bingkisan tersebut diterima langsung oleh saudara Nur Latifah dan tanpa perantara, namun saya lupa apakah ada saksi lain yang mengetahui atau tidak. Terang saudara bisa izin yang saya bacakan tersebut. Mungkin bisa saya perjelas. Yang saya bacakan ini betul atau tidak? Ada koreksi. Koreksinya apa? Jadi asal usulnya waktu itu saudara Prahoro pada suatu hari menyampaikan kepada saya bahwa SPPN-nya selesai. Pak Prahoro yang bilang seperti itu kepada saya. Kemudian Pak Prahoro bilang bahwa itu ada titipan untuk keluarga RDP. Oh iya, nanti saya ambil saja, nanti saya kirim orang untuk ambil. Nah, itulah yang tadi disebutkan saya mengirim sopir. Kemudian saya sudah bilang ke sopir bahwa karena Jakarta dekat, nanti sore saya itu ada rencana ke RDP. Jadi nanti kalau sampai sini sekitar jam 5, langsung saja ketemu saya di RDP. Nah, itu yang dikoreksi, yang dikoreksi adalah bahwa saya ketemu Pak sopir itu langsung di RDP. Kemudian saya masuk ke RDP, saya berikan kepada Ibu Nur Latifah. Mohon maaf, saya perlu koreksi. Saya itu waktu proses penyidikan untuk
sangat gak enak hati, malu campur merasa bersalah. Jadi saya sampaikan ke Gubernur Pak, dia nanya, ini apa nih? Ini bingkisan dari saudara, famili ibu dari Adi Mix. Ditolak oleh Gubernur Pak. Saya kurang ingat alasannya, tapi ditolak. Terus diminta untuk bawa saja itu. Saya nggak mau uang seperti itu. Ya saya bawa pergi uang itu. Dan selama beberapa hari saya galau, ini ada uang yang tidak bisa sampai ke RTG, tidak bisa saya sampaikan anak-anaknya, tapi tidak bisa kembali ke, tidak mungkin kembali ke Adimek. Akhirnya uang itu saya dipisah, itu saya buka, punya uang, saya pakai. Itu yang terjadi. Berapa itu uang? 500 juta lebih. Izin majelis, karena ini Prahoro masih ada di sini, sekalian kita menghormati oleh saudara Prahoro, silakan masuk ke depan kembali. Pakai mic. Mic-nya Pak bisa. Nah. Masih terang-terang dalam ingatan saya, saudara berikan penjelasan secara clear terkait dengan pengurusan SPPR Adimik. Ada pertemuan-pertemuan dengan Giovanni, ada permintaan dari Giovanni, kemudian ada penyerahan uang sebesar 560 juta, 580 juta. Betul ya? Itu atas permintaan Giovanni atau bukan? Ya. Atas permintaan Giovanni. Ya. Itu sebelum SPPR turun atau sesudah turun? Pada waktu itu di dulu Pak di Senayan. Nah kemudian saya dipanggil pada waktu itu, kita ketemu di Sendak Refer, ada masjidnya itu Sendak Refer itu Pak. Disuruh siapkan uang 2 bungkusan dan dia minta ditambahkan. Jadi 2 bungkusan nanti akan diambil oleh supir saya karena SPPR sudah disiapkan. SPPR sudah disiapkan. Sudah. Saya ketemu yang masjidnya kayu Mekah itu Pak. Tapi sebelumnya berarti SPPR belum ada di tangan saudara? Belum ada di tangan saya. Oke. Jadi yang memberitahu adalah Pak Giovanni karena saya nggak punya kasus itu. Oke, saudara Giovanni bagaimana keterangannya ini saudara? Ya mungkin Pak, saya itu kan tidak mengurus SPPR dari meja ke meja. Jadi saya nggak akan pernah tahu, saya tidak akan tahu SPPR-nya di meja selesai atau tidak. Sekarang kita lanjutkan keterangannya saudara ini ya. Kalau memang saudara tidak tahu kenapa saudara menerima uang itu? Kenapa nggak saudara kembalikan? Pak Prabowo yang justru menyampaikan kepada saya bahwa SPPR-nya selesai. Pak Prabowo yang bilang kepada saya, karena saya pun nggak tahu, saya kan nggak pernah ngurus SPPR. Pak Prabowo, apakah keterangan Pak? Ya, saya tetap seperti dengan keterangan saya Pak. Tetap pada keterangan saudara ya? Tetap pada keterangan saya. Bagi kami untuk konfrontasi ini cukup ya, Ya, jadi benar salah satu dari Pak Giovanni atau Pak Prabowo pasti bohong. Ya, jadi nanti setelah selesai perkara ini pasti akan tampak siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong. Ya, jadi konsekuensinya kalau berbohong di dalam pemeriksaan di bawah sumpah, ya, diancam dengan pidana 7 tahun. Sudah siap berbuat? Ya. Sudah selesai dengan Pak Prabowo? Sudah. Silakan Pak Prabowo. Sudah boleh. Ya. Serahkan kembali mikrofonnya pada Pak Konsat. Jangan pulang dulu, barangkali nanti masih dibutuhkan. Ya. Sudah, jangan pulang dulu. Barangkali masih dibutuhkan. Daripada nanti besok kembali ke sini, dilanjutkan CPU. Makasih yang kalau terkait dengan penerimaan uang sebesar 2,2 miliar, ini saudara
Jadi waktu saya diangkat sebagai PLT Direksi Petrogas akhir bulan Desember 2011 itu bisa efektif Januari 2012. Saya mulai dengan program untuk pengembangan UMB Petrogas itu sambil mengusulkan untuk pendanaan operasional dari Pemda itu UMB Kerawang ini didirikan tahun 2003, tapi dana penyertaan modal itu hanya pernah diberikan oleh Pemda terakhir 2006. Jadi antara 2006 sampai 2012 belum pernah ada dana penyertaan modal yang diberikan kepada Petrogas. Nah, saya memulai program Petrogas ini tidak dengan uang persen pun dari Pemda. Program yang dijalankan di Petrogas ini adalah trading gas yang polanya itu beli gas dari Pertamina kemudian dijual ke industri. Nah, karena urusannya dengan Pertamina dan belum pernah terjadi, maka dalam proses untuk memulai tradingnya akan ada fase due diligence dari pihak Pertamina. Pertamina akan melihat apakah UMB ini memang pantas atau tidak untuk diajak trading berdagang Pertamina. Untuk itu harus ada organisasi yang proper, organisasi yang lengkap, harus ada sistem keuangan, sistem administrasi dan sebagainya. Nah, untuk itu harus ada staff, harus ada perlengkapan kantor yang ada. Nah, untuk membiayai itu semua tidak ada, sehingga saya berinisiatif untuk pinjam secara pribadi ke mitra. Itulah yang tadi angka-angkanya disebut. Betul itu. Betul. Pak Saudara pinjam ini ya. Pinjam pribadi. Energi 400 juta. Iya. PT Pertiwi 300 juta. Iya. PT Global 750 juta. Iya. PT Rukun Raharjo 750 juta. Iya. Betul. Itu kemudian akhirnya ditutup nggak? Belum. 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 Loh, kaitannya dengan pinjam aset Agus 2M? Itu cerita yang berlainan. Cerita yang berlainan. Iya. Tapi kan saudara di awal menyebutkan bahwa Petrogas itu kan BUMD. Betul. Pinjaman yang 400, 300, 750 dua kali ini dilaporkan nggak ya? Itu pinjaman pribadi. Jadi saya menyebutnya terjebak dalam satu kondisi. Dari waktu ke waktu saya tuh berharap dana penyertaan dari Pemda itu segera keluar. Itu harapan dari waktu ke waktu. Bukan hanya harapan, saya juga melakukan satu langkah administrasi untuk mengusulkan kepada Pemda dana penyertaan tersebut. Itu dilakukan sudah 3 kali. Pertama adalah pada saat awal saya diangkat sebagai PLT, kemudian yang kedua untuk tahun anggaran berikutnya, ketiga tahun anggaran berikutnya lagi. Jadi 3 kali berturut-turut secara resmi saya mengusulkan. Nah, proses itu panjang. Itu Petrogas itu berdiri sejak kapan? 2003. 2003. Belum operasional. Belum. Belum. Saudara pinjam itu kapan? 2012. 2012. Ya. Itu belum ada penyertaan dari Pemda. Belum ada. Yang pinjaman 4 kali ini sudah laporkan kepada Pak tidak? Tidak. 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 Sudah laporkan kepada siapa? Itu Jajaran direksi? saya sendirian sebagai direksi. Tapi semua ada laporan keuangannya gitu. Jadi saya bisa bertanggungjawabkan kapanpun. Di dalam statement keuangan saya sebut itu pinjaman pribadi. Kalau yang hubungannya dengan 2 miliar dengan
Ya, itu sehubungan dengan yang 400 juta yang dari PT EGI itu bisa awal. Jadi PT EGI itu pada saat awal meminjamkan uang untuk operasional. Saya bilang memang ini saya pinjam secara pribadi supaya kantornya bisa lengkap pinjami oleh mereka. Kemudian tahun kemudian itu PT EGI bilang saya itu pinjamannya sudah bisa dikembalikan belum? Saya sampaikan belum, bukan karena dana penyertaan yang dari PMDA itu akhirnya belum keluar juga. Kalau itu nggak apa-apa, mereka nanti pakai uang kami saja. Mereka bilang gitu. Proses berikutnya mereka datang ke saya, datang ke kantor minta supaya saya itu membuat satu pernyataan bahwa uang yang saya pakai itu bukan yang 400, uang yang saya pakai bukan 400 tapi 1,2, 2,2. Saya tanya, kenapa kok segini banyak? Loh, ini karena kami juga ada pengeluaran. Ini minta tolonglah ini untuk urusan internal kami. Mereka bilang gitu. Pengeluaran apa? Mereka punya kantor di Kerawang dan di Jakarta, PT EGI ini. Jadi pengeluaran mereka di luar yang diminta pada Petrogas itu diminta saya ikut mengakui. Saya lupa bahasa persisnya seperti apa, tapi istilahnya yang saya ingat itu administrasi internal mereka. Akhirnya saya setuju, oke, kalau itu saya buatkan karena kata mereka hanya administrasi. Kemudian ya saya udah nggak mikir lagi. Itu yang terjadi. Nah, tapi kemudian rupanya mereka itu didanai oleh pihak ketiga. Di belakangan saya baru tahu. Karena lahirnya jauh dari tadi saudara saksi, ini yang pinjaman yang totalnya 2,2 miliar itu, apakah kemudian menjadi tagihan yang akhirnya saudara mintakan kepada aset? Bukan. Itu beda lagi. Beda. Ya, yang dimintakan kepada aset yang 2 miliar itu apa? 2, berapa Pak Aset? 2,15 itu apa? Itu yang saya dibohongi oleh PT EGI. Berbeda. Oh, berbeda. Jadi PT EGI tadi itu yang 2,2 miliar ini terselesaikan nggak? Belum terselesaikan. Kemudian kita berlanjut ke partai yang kedua, yang 2,15 miliar. Iya. Itu yang kaitannya dengan Pak Asep gimana? Ya, ini yang terakhir tadi saya ceritakan. Jadi prinsipnya saya dibohongi PT EGI. PT EGI pernah meminjamkan saya 400 juta. Kemudian karena masalah internal mereka menjebak saya dengan supaya saya membuat pernyataan utang ke mereka bukan 400 tapi 2,26 atau sekitar itu. Nah, saya percaya kepada mereka karena mereka itu perusahaan yang menurut saya reputasinya cukup bagus. Waktu proses verifikasi, salah satu kriteria dari calon mitra itu adalah kesiapan keuangan. Di dalam berkas administrasi mereka itu menyediakan ada dana standby 10 juta US. Dan saya sudah konfirmasi ke bank, karena itu memang ada dan memang untuk proyek di Petrogas saja. Nah, dengan reputasi seperti itu, waktu mereka bilang bahwa minta tolong ini urusan administrasi internal, ya saya buatkan saja. Tapi kemudian rupanya ceritanya menjadi lain karena rupanya ada masalah internal di mereka. Nah, dengan masalah internal seperti itu, kemudian Petrogas dalam ini saya malah kena somasi oleh pendana dari PT EGI itu. Pinjamnya 400, somasi 2,2.
gara-gara saya membuat surat pernyataan modal, surat pengakuan hutang. Oke, setelah dari 400 jadi 2,2. Betul. Itu sudah laporan kepada Pak Kiswara nggak? Tidak. Tidak. Mungkin itu konfrontir sekalian dengan Pak Asep yang mulia. Saudara Asep, silakan masuk kembali, mohon maaf. Saudara mendengarkan tadi penjelasan Pak Giovanni. Iya Pak. Saudara masih ingat keterangan yang saudara berikan tadi? Iya Pak. Nah, terkait dengan uang yang saudara serahkan kepada Pak Giovanni, Betul. karena ada tagihan berapa tadi? 2 miliar 150. Kalau tagihannya sekitar 2,38. 2,38. Iya. Kemudian saudara membayar kepada Pak Giovanni berapa? 215. 215. Iya. Saudara konfirmasi dulu dengan Pak Bupati? Iya. 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 Tapi katanya ini tidak. Katanya Pak Giovanni. Tidak. Saudara tidak lapor kepada Pak Bupati? Tidak. Tidak. Lalu apa hubungannya saudara minta kepada saudara Asep? Ya, jadi kalau kronologinya Pak ya, Enggak. Ini langsung fokus saja. Benar nggak ini? saya tidak lapor ke Pak Bupati. Tidak lapor. Tidak. Nah, kenapa saudara minta kepada Pak Asep? Jadi karena ini urusannya somasi, saya di dalam somasinya itu disebutkan pembicaranya kepada Pak Bupati. Nah, Saya tidak ingin menambah beban Pak Bupati. Jadi saya sengaja tidak lapor. Jadi saya mencoba mencari solusi. Karena ini urusannya somasi, saya konsultasi kepada Pak Asep Agus yang saya pandang mengerti hukum di Kerawang ini. Saya konsultasi, kemudian sekaligus minta tolong kepada Pak Asep Agus kalau memang ada, bisa nggak dipinjami uang 2,2 ini. Kenapa saya sekalian minta? Karena saya benar Pak Asep Agus hanya uangnya. tidak Pak Asep menjelaskan atas tagihan somasi itu Pak Asep lapor kepada Pak Bupati. Kan gitu kan Pak? Iya. Bersama-sama dengan Pak Giovanni. Bersama dengan Pak Giovanni. Tidak. Tidak. Saudara begitu tidak ya? Dan tetap pada keterangan yang mulia. Kami sudah cukup. Pak Asep, silakan. Ya, silakan. Ya. Sekarang sudah tidak ada konfirmasi lagi Pak. Tapi tetap di sini saja. Oke. Sedikit masih ada tambahan sedikit. Ketika saudara diberi tugas utang kepada PTI 400 juta dan pada PTI ini berubah dan dokumen saja, apakah ada jaminan saudara pinjam ke mereka itu? Tidak. Tidak ada jaminan sama sekali. Tidak. Saya hanya menyampaikan bahwa saya itu menunggu proses penyertaan modal dari Pemda. Jadi nanti dengan reimbursement yang akan didapat dari Pemda akan ada pengembalian. Nah, saya sudah berpikir kemungkinan terjeleknya. Kemungkinan terjeleknya adalah saya bisa potong gaji nantinya. Kalau memang yang itu ada, saya akan cicil ke perusahaan-perusahaan itu. Saudara akan cicil 2,2 miliar. Iya. Oke. Saudara berapa jadi saudara di tugas itu? 22 juta. Saudara mengatakan tidak mendapatkan gaji setelah saudara nomor 12. Tugas saya setelah bertugas adalah melakukan program kerja selama menjadi petugas saya tidak mendapatkan gaji. Iya. Itu konteksnya adalah karena memang belum ada dana dari Pemda. Jadi dana pinjaman itu saya kelola sebagai biaya operasional dari Petrogas. Dan di situ saya harus membayar staf part-time yang ada di situ. Akhirnya saudara dapat gaji atau tidak? Ya, saya ngambil gaji 22 juta dari situ. Berapa? 22. 20 juta. Juga terkait saudara tadi mengatakan meminjam dari saudara Asep. Iya. Oke. Apakah juga ada jaminan saudara berpinjam sama si Asep tadi? Transaksi sebetulnya Pak. Jadi saya pinjam ke Pak Asep dengan ini bisnis saja. Jadi nanti akan ada kelebihan
Saudara mengatakan tadi bukan pinjaman ya. Ini keterangan saudara nih, poin 23 tadi poin di awal. Kemudian ini dilakukan kepercayaan saudara Asyaf aku sudah saya dan atas pinjaman uang ini tidak dibuatkan perjanjian. Tidak ada perjanjian sama sekali. Tulis di bagasi itu. Tidak ada. Bisa saja. Oke. Saudara akhirnya memberikan uang kepada Yudi di PT Egi tadi. Betul. Oh. Apakah saudara bisa dikonfirmasi saudara Yudi? Masih ada? Saudara tahu? Nah, itu tadi setelah proses pembagian dana, perusahaan itu bubar, mereka tidak bisa dihubungi. Perusahaan ini bubar, tidak bisa dihubungi lagi. Tidak bisa. Terus si Yudi kemana? Lari? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kantornya yang di Karawang pun juga tutup. Si Yudi, kalau si Eri sama dua orang itu mengelola perusahaan Egi tadi. Iya, saya tidak bisa penuhi. Kalau yang hutang yang selainnya ini gimana nasibnya ini? Yang seperti ini 3 juta, global 9 juta, pun ada aja 9 juta, itu gimana nasibnya ini? Ya, itu tetap jadi hutang pribadi saya. Oke, ini kan 2012 ya, dan Asyaf itu 2013. Terus bagaimana usaha Petroda sekarang ini? Jadi mungkin perlu saya jelaskan sedikit mengenai latar belakang bisnis gas. Bukan, sekarang ini bagaimana operasi atau tidak Petroda itu? Beroperasi. Ada operasinya? Beroperasi. Dari mana? Sebagai satu perusahaan ada kegiatan harian. Modal dari mana pendapatan? Dari pendapatan kan ada modalnya. Ya pinjaman tadi, pinjaman pribadi tadi. Kemudian saya ke Pak Cipta. Pak Cipta, apakah dengan Putri tadi, apakah saudara ada hubungan kerja atau bisnis dengan Pak Adi Suara? Tidak ada, Pak. Tidak pernah sama sekali. Tidak ada. Kalau dengan Putri terkait membeli barang PT Saprotan ada rencana kegiatan itu atau sudah pernah membeli? Kurang jelas, Pak Jaksa. Apakah saudara bersama Putri atau Puput pernah diminta oleh Adi Suara untuk membeli saham PT Saprotan? Tidak, Pak Jaksa. Tidak pernah. Tidak. Oke. Apakah saudara pernah mengurus izin PT Paruma Negara Teknoindustri? Tidak, Pak. Tidak pernah juga. Tidak, Pak. Atau saudara pernah diperintah untuk memonitor perkembangan rencana pembelian aset tanah Desa Wonokerta, Wanakerta? Tidak, Pak. Tidak pernah sama sekali. Tidak. Cukup yang ya? Cukup? Ya. Berpindah ke PA? Monggo. Baik, terima kasih. Saksi Gemsa berkaitan dengan masalah pertemuan dengan Duli. Berkaitan dengan masalah pertemuan dengan Duli, seperti yang tadi disampaikan oleh saudara saksi. Pertemuan pertama itu inisiatif dari Alina atau Puput. Pertemuan kedua inisiatif siapa? Pak Ruli yang menghubungi saya. Pak Ruli yang menghubungi. Ya. Pertemuan ketiga Pak Ruli yang menghubungi terus. Oke. Pada waktu yang tadi saksi katakan bahwa ini adalah uang pertama 1,5 pertama. 1,5. Itu apakah saksi yang meminta atau Pak Ruli dulu yang menyampaikan kepada saksi? Pak Ruli yang menyampaikan, Pak, katanya uang pengertian. Oke. Pada waktu pertemuan selanjutnya dengan saudara Ruli, apakah pernah juga bertemu dengan namanya Aking? Kalau bersama-sama tidak, Pak. Tidak, bersama-sama tidak. Maksudnya? Ya. Kalau saya dengan Pak Aking dengan Pak Ruli tidak pernah. Ya. Tapi saya dengan Pak Ruli, ya. Terus Pak Aking suruh saya ke kantor untuk mengerjakan pekerjaan tersebut pernah sekali. Pada waktu bertemu sama Aking, saudara Aking,
itu siapa yang komunikasi dengan saksi? Artinya apa? Saksi diundang, saksi dikontak, atau memang inisiatif saksi? Diundang Pak untuk menandatangani kontrak Oleh siapa? oleh hakim. Oleh hakimnya sendiri kontak saksi. Maksudnya begini saksi. Pada waktu saksi bertemu dengan hakim untuk menandatangani kontrak, atas inisiatif siapa itu saksi datang ke tempatnya kantornya hakim? Diundang atau inisiatif saksi? Diundang Pak, diundang Oleh oleh Pak Hakim. oleh Pak Hakim. Apakah undangan tersebut melalui surat atau telepon atau melalui pihak ketiga? Melalui staff saya Pak, project manager saya. Oh gitu. Baik. Untuk apa tadi pertemuan dengan Pak Hakim? Untuk menandatangani kontrak Pak. Kontrak. Ya. Apakah kontrak tersebut jadi Tidak, tidak ditandatangani? tidak. Sepengetahuan saksi tidak jadi ditandatangani karena apa? Saya tidak mau Pak, karena di dalam kontrak ini Ya. ruang lingkup pekerjaan itu termasuk pengurusan perizinan dan perlindungan asuransi. Atau otomatis saya tolak Pak. Ya. Jadi tidak itu draft itu dari mana? Dari PT Tata. PT Tata. Ya. Saksi menyampaikan keberatan terhadap masalah kontrak itu. Tanggal 2 Oktober saya sampaikan Pak, Ya. direvisi tanggal 14 Oktober, Ya. tapi tetap angka ada bahasa pengurusan perizinan itu termasuk hanya berubah bentuk draft kontrak Pak. Tetap ada kata-kata pengurusan perizinan dan perlindungan asuransi. Baik. Dalam permasalahan waktu kontrak tersebut, saksi sampaikan kepada siapa keberatannya? Kepada hakim kan atau kepada siapa? Keberatannya langsung kepada Pak Hakim. Apa komentar yang bersangkutan? Silakan aja lah kerjakan dulu kalau begitu Pak Kamsa. Saya bilang saya tidak mau bekerja kalau nggak ada izin Pak. Enggak, yang 1 hektar kita kerjakan dulu itu sebelumnya tidak ada izin. Wah, saya nggak mau Pak. Nggak biasa saya mengerjakan pekerjaan tanpa izin. Saya nggak mau diadukan dengan pimpinan dari Satpol PP atau dari Pemdanya. Begitu waktu itu Pak. Baik. Mohon izin majelis, ini berkaitan dengan masalah penawaran uang. Penawaran uang. Ini kan ada saksi Ruli di sini, mohon dihadirkan untuk konfrontir karena pada waktu itu Ruli mengatakan saksi Gemsa memulai. Silakan, Ruli. Masalah nilai rupiah, Pak Jaksa. Gimana? Enggak, ini masalah nilai rupiah yang dipertanyakan. Silakan dengar dulu aja. Apa yang ditanyakan silakan. Baik, terima kasih. Saksi Ruli, tadi saksi Gemsa mengatakan bahwa penyampaian mengenai penawaran 1,5 itu adalah dari saksi, bukan permintaan dari saksi Gemsa. Bagaimana? Mungkin ini dari awal dulu Pak. Jadi Berkaitan dengan masalah nilai rupiah. sebentar Pak, kalau masalah nilai itu kan artinya saya menyanggupi atas permintaan 1 kali jumlahnya, karena awalnya itu adalah 1% Pak. Nah, pertanyaan yang kami ketahui tadi yang saksi Gemsa katakan bahwa penawaran 1,5 M itu Ya itu saya bicara artinya Pak. Ini ada awalnya dulu Pak. Jadi saya 1,5 itu kan hasil kompromi dengan komisaris dan pemisahan. Ya udah kita sambungkan aja 1,5 langsung disampaikan kepada saksi Gemsa. itu setelah dari awal yang 600 itu tidak langsung pada 1,5. Saksi Gemsa tadi katanya dikatakan bahwa awalnya 600 dulu. Tidak ada kata-kata 600. Pertama sekali 1,5 miliar, yang kedua 1,8, ketiga 2 miliar. Baik, terima kasih. Saksi Ruli, apakah seperti itu? Tidak Pak. Jadi
Nggak jadi 1,5, 1,8, terus 2. Itu ada yang pertama itu udah 600, kemudian 1, kemudian setelah 1 itu saya katakan waktu itu vakum karena di Karawang itu media membicarakan masalah SPPR yang kesulitan. Jadi saya vakum pembicaraan dengan Pak Jensa dan saya ngotot dengan angka 1, tapi masih tetap juga tidak ada progres. Dan saya minta kepada Pak Hakim sebagai CEO daripada saya bilang kemarin minta izin, tolonglah saya otot berapa kalau ini harus saya lakukan. Jadi saya berpikir ya udah, saya coba bawa kesanggupan kami untuk urus ini itu pada angka 1,5. Jadi saya bicarakan, itu pasti dari saya dong, dia yang bertanya gitu kan, kamu berapa gitu. Jadi nggak bisa ditengah-tengah Pak. Saksi Gemsar, apakah saksi Gemsar pada waktu menyampaikan tadi saksi Gemsar mengatakan bahwa saksi Ruli yang menawarkan, Ya. Apakah yang ingin kami ketahui, apakah tadi seperti saksi Ruli katakan bahwa ada prolognya dulu? Ada apa Pak? Ada ceritanya. Mulai 601 gitu apa? Tidak. Ya, baik. Yang kedua, pada waktu 2M, saya menanyakan kepada saksi desa, itu disampaikan terakhir ini kan oleh Ruli langsung atau ada pihak ketiga? Langsung. Apa dulu? Langsung. Saksi Ruli? Iya. Langsung. Cukup untuk pembuktian. Terima kasih. Cukup. Ya. Saksi Gemsar, bahwa saksi menurut beberapa keterangan saksi sebelumnya dalam persidangan ini, bahwa saksi dikenal dekat dengan keluarga dengan Pak Bupati. Apakah betul? Saksi dekat sama Pak Bupati. Pengertian dekatnya maksudnya Pak? Sering mendapatkan proyek. Ya. Proyek. Ya. Saya tidak pernah mendapat proyek di Kabupaten Karawang dari Pak Bupati Pak, dari Pak Haji Iswan. Menurut saksi yang sebelumnya, bahwa saksi sering mendapatkan proyek dari pemerintah Kabupaten Karawang. Boleh dibuktikan saya tidak pernah Pak. Saksi yang mengatakan saya dapat proyek di Karawang, proyek dikonfrontir Pak, proyek apa? Saya tidak pernah mendapat proyek pemerintah di Kabupaten Karawang. Baik, yang menyebutkan itu adalah wakil bupati, saksi wakil bupati pada saat itu. Baik, proses itu artinya saudara sampaikan tadi apa adanya ya, bahwa saksi tidak pernah mendapatkan proyek di Kabupaten Karawang. Ya. Oke. Proyek pemerintah Pak ya? Ya, proyek pemerintah. Berkaitan dengan kembali ke saksi Gemsar, berkaitan dengan masalah draft kontrak. Mohon maaf dengan izin majelis, barangkali saksi hakim bisa dikonfrontir karena kebetulan saya lihat ada di sini. Boleh? Mari Pak Hakim. Saya yang minta. Emang saya minta. Nanti. Bentar. Pak Hakim masih melekat sumpahnya ya? Iya. Ya. Apa yang mau dikonfrontir? Baik. Berkaitan dengan draft kontrak ya, saksi Gemsar tadi katakan, apakah saksi hakim mendengarnya tadi? Apakah yang mengenai perizinan? Jadi mungkin saya jelaskan kepada Pak Penasihat Hukum yang terjadi di dalam dunia kontraktor itu kalau kita Enggak, yang ini kami ketahui. enggak perlu Pak, Bapak harus saya mengerti. Bapak kan nggak mengerti konsep ini, makanya saya
Tadi saksi biasa. Karena biasanya saya menghadapi kontrak juga Pak, tidak pernah ada kata-kata perizinan. Maksud saya dalam hal ini waktu itu saya bilang ke Pak Hakim perizinan apa? Ya. Jadi mohon untuk draft kontrak ini supaya dihilangkan kata-kata perizinan dan perlindungan asuransi. Ya. Itu tanggal 2 Oktober 2014. Dirubah tanggal 14 Oktober 2014, tetap kata-kata itu ada Pak. Ya. Ruang lingkup pekerjaan itu menyangkut perizinan dan perlindungan asuransi. Ada kata-kata itu. Ada. Saksi menyampaikan keberatan itu. Menyampaikan, makanya tidak jadi Pak, dan tidak tanda tangan. Apakah betul saksi yakin keberatannya ini? Betul. Betul, sudah cukup. Mohon izin majelis diperlihatkan kontraknya. Kontraknya itu baru draft. Mohon maaf, draft kontraknya yang boleh. akan disampaikan oleh dari PT Tatar kepada PT Bohong. Ya sama. Coba mari lihat ini. Sama enggak? Sama enggak? Ya, namanya masih draft. Kalau sudah jadi kontrak, sudah ada SPK, sudah perintah kerja, baru dikerjakan. Itu nanti ada, itu dilanjutkan dengan ada RAP dan sebagainya. Itu ya pakainya. Kan biasanya kan begitu. Coba sekarang saya ambil alih dulu. Baik. Jadi Pak Dimsar, setelah kontrak itu tidak tercapai kata sepakat, jadi kontrak itu kan nggak jadi. Nggak jadi. Tidak jadi. Nah, sudah sama begitu. Keterangan ini sama keterangan Pak Hakim sama Pak Dimsar kan sama. Ini kan mau memberi pekerjaan, gitu kan? Karena ini kan ada hubungannya dengan puput. Kan mestinya yang diberi puput kan oke lah, tapi jangan dikasih pekerjaan kan begitu. Ya. Kurang jelas ya mulia. Bukan jelas. Oke. Bagaimana bisa sejarahnya bisa timbul draft kontrak itu, Pak Hakim? Draft kontrak ini seingat saya dari staf kita yang disusun, lalu pada saat sebelum dituliskan dari staf saya. Siapa namanya? Pak Samsuar. Lalu kalau disusun di dalam saya. Enggak, kok bisa ini mau ngerjain mau ngasih kerjaan sama Pak Dimsar itu? Ini loh, draft itu kan ada, kan pasti ada pembicaraan terlebih dahulu. Kan mungkin ujuk-ujuk draft itu ada, kan gitu. Ya. Jadi pasti ada yang merintis. Ya. Nah, bagaimana sejarah rintisannya sehingga timbul draft itu? Ada nego apa antara Pak Dimsar sama Tatar? Kalau draft itu negonya belum selesai Pak. Iya, negonya belum selesai tahu. Tapi awalnya sampai sejarahnya sampai ada draft itu gimana? Oh, draft ini adalah Iya. pelaksanaan dari kesepakatan harga yang sudah diteken dengan satu lembar itu Pak. Ya, itu kan. Ya, Ini sejarahnya kan itu. 4,3 miliar itu lalu di follow up dengan draft yang lengkap seperti ini. Kan tidak ujuk-ujuk datang, pasti ada nego-nego terlebih dahulu. Nego tentang apa itu? Kok tiba-tiba ngasih pekerjaan ini? Ada hubungannya dengan Mbak Puput? Yang laporan dari Pak Nudi. Begitu. Saya ada begitu. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya benar Pak Ruli ya. Ada nego-negonya. Sampai oke lah kalau dikasih pekerjaan kan begitu dulu. Iya Pak. Bisa saya Sini. Di situ aja saya.
masih bosnya? Masih? Kalau sudah dimutasi. Ini yang bisa jelaskan ini Pak Ruli. Bagaimana kemudian ada pikiran atau ada ide bahwa PT Tatar mau ngasih pekerjaan yang nilainya 1,3. Ada membuat apa itu? Ada membuat dua item kalau tidak salah. Apa yang dibuat itu Pak Hakim yang itu? Mungkin begini Pak. Jadi ini saya dari awal bahwa memang pada waktu kesaksian saya dan persidangan pada waktu saya bersilaturahmi kepada pagi-pagi, memang di situ keputusan pertolongan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, Ya, gitu kan. Nah, untuk itu kan kemudian bahwa ya salah satu daripada yang saya tahu bahwa Puput ini memang ingin belajar dia sebagai pemborong, terus kemudian pada besar juga waktu itu kita belum tahu apa pekerjaan yang akan diberikan, makanya ada pertemuan kira-kira apa nih yang memang mampu dikerjakan. Saya kira udah wajar Pak Gemsar sebagai pengusaha. Berarti ini Pak Ruli kan ngomong-ngomong sama Pak Gemsar, apa ini yang Pak Bapak bisa kerjakan kan gitu? Benar. Ada omongan begitu? Benar. Nah iya, kan itu yang maksudkan sejarahnya gitu, pakai tidak ucuk-ucuk ada draft loh. Ya. Ngapain ini kalau baca draft? Dan ini pun saya katakan Pak Gemsar bagi kami, bagi data siapapun sebagai pengusaha silakan berpartisipasi. Iya. Dan yang tetapi kami minta tetap mengikuti prosedur dengan tender. Ini nggak tender, draftnya ada keluar. Oh enggak, ini hasil dari tender Pak. Hah? Oh ini dari tender? Iya Pak. Pak, kita ikut tender? Oh, berarti ikut tender. Iya, tender dan Ada beberapa perusahaan yang ikut. perusahaan. Masuk. Tendernya kan sudah jelas apa leasingnya ada, sudah ada asuransinya, ada perizinannya kan sudah ada. Kenapa masih jadi ganjalan lagi? Kita menjelaskan apa-apa yang dikerjakan dalam menawar pekerjaan. Jelas Pak, tapi kalau saya bekerja belum ada izin, kan saya akan diberhentikan sama Ini Pak apa Pak. aja? Izin yang dimaksud izin apa kan gitu ya? Ini yang belum dibicarakan. Kan itu. Iya Pak. Izinnya menurut Pak Gemsar izin itu izin apa? Ya izin untuk bisa beroperasi patent filmnya Pak. Gitu ya. Ya. Nah itu SPPN-nya aja belum keluar. Ya. Sudah ditenderkan ini. Kan prematur itu Pak Hakim. Enggak Pak, sebetulnya banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang lain Pak, seperti pakai bongkar, itu kan lahannya memang. Oh, jadi bukan pekerjaan PT Tatar yang sedang diurus SPPN-nya itu. Iya, Iya itu kan. betul. Ini kan misalnya kan seperti kami harus membuat pagar, Itu kemudian dikerjakan dulu. dikerjakan, kalau enggak kita nggak aman Pak. Nah, SPPN-nya belum keluar, kalau sudah dikerjakan Kalau keluar di mana? Boleh Pak, Hah? boleh Pak. Boleh. Iya. Kalau bikin pagar bukan konstruksi. Bukan. Enggak, itu pengamanan aset kami Pak. Oh, oke lah. Kami Kita bikin bikin pagar, tapi terus kemudian tidak sepakat. Dan sampai sekarang bukan Pak, maksud saya ada beberapa pekerjaan memang tidak perlu menunggu perizinan lain, semacam misalnya membuat catwalk Pak, catwalk yang di belakang kan harus aman Pak. Kemudian juga harus misalnya di situ kami harus membuat perataan tanah, kemudian juga harus membuat perlindungan terhadap aset kami, misalnya apa ya, bukan apa. Iya. bukan bangunan utama itu boleh. Iya Pak. Kami juga. Kenapa? Tidak perlu izin mendirikan bangunan. Pak, ini kami ingin meratakan gitu Pak, meratakan lahan yang sudah ada. Ya, oke lah, boleh. Ya, lanjutkan. Kalau begitu silakan, PH. Apa yang mau dikonfrontir lagi? Pak Gemsar, saksi Gemsar mengatakan keberatan terhadap perizinan. Jadi maksudnya perizinan itu untuk mengerjakan KTP, itu saksi. Saksi Gemsar. Gimana Pak? Maaf. Kan itu setelah
setelah itu ada masalah perizinan, saksi itu sudah 2 kali nanya itu, lalu saksi sampaikan sudah tidak ada komunikasi lagi. Ya, memang sampai segitu Pak komunikasi yang tadi lagi dengan Tatar, dengan Pak Hakim, dengan Pak Ruli nggak ada lagi komunikasi Pak sampai saat. Keberatan saksi itu disampaikan kepada siapa? Keberatan Pak Gemsar terhadap ada perizinan disampaikan kepada siapa, Pak Ruli atau Pak Hakim? Pak Hakim Pak. Disampaikan itu Pak Hakim keberatan. Enggak, saya langsung Pak, pada saat saya sampaikan Pak Sabtu lalu ke saya, ini ada email keberatan dari pihak Pak Bendai Woman, itu biasa kok. Oh iya. Cukup majelis. Cukup. Untuk Pak Hakim cukup. Cukup. Untuk Pak Ruli cukup. Cukup. Kenapa cukup? Kaitan masalah waktu tadi sudah disampaikan. Oke. Inisiatifnya memang berbeda antara. Kalau begitu gini aja lah, biar duduk aja di situ ya. Biar di sana mungkin. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan untuk Pak Gemsar ataupun Pak Giovanni. Terima kasih kepada saudara Gemsar. Jadi saudara menceritakan bahwa saudara ditawari kontoknya itu 2 miliar dari saudara saksi Ruli. Benar demikian? Benar. Kemudian juga saudara ditawarkan pekerjaan senilai berapa miliar? Awalnya dari kalau saya nggak salah Pak 6 miliar lebih. Seperti yang Pak bilang tadi, kita tender tawar lagi sampai terakhir final 4,3. 4,3. Ya. Kemudian dalam pekerjaan tersebut dalam kontrak mencantumkan perizinan. Ya. Perizinan yang dimaksud itu apakah SPPR? Secara spesifik saya kurang paham Pak, tapi yang jelas saya minta izin untuk kerja di sana belum ada, ya saya tunda Pak. Baik. Kemudian berarti saudara ditawarkan 2 miliar plus pekerjaan tersebut. Jadi berapa total yang saudara saksi Ruli tawarkan kepada saudara? Kalau pekerjaan 4,3 Pak. 4,3 plus 2 miliar tadi berarti. Saya pikir tidak ada kaitan Pak 4,3 dengan 2 miliar Pak ya. 2 miliar itu kan ditawarkan untuk perizinan. Untuk SPPR. Untuk SPPR. Kemudian yang pekerjaan saudara itu apakah berkaitan dengan SPPR tersebut? Pekerjaan saudara yang mau diberikan oleh Ruli kepada saudara, apakah itu berhubungan dengan SPPR? Saya pikir tidak Pak. Tidak. Kemudian mengenai perumahan Teluk Jambe Perumnas, apa yang sudah tahu itu? Bulan November atau Desember 2012 saya ketemu dengan Alina. Saya sampaikan saya butuh tempat untuk karyawan. Terus dia bilang, Pak Gemsar itu ada rumah dibayarin Mami uang mukanya di Perumnas, ada 5 unit kecil. Silakan aja itu dilanjutin, tapi kembali uang mukanya kata Alina. Bulan 2 Desember awal kalau nggak salah Pak 2012 saya kembalikan uang muka itu ke Alina, dan pada tanggal 10 Januari 2013 saya lunasin melalui RTGS BNI 46 ke Perumnas Pak. Rumah 5 unit tersebut saya bayar lunas. Kira-kira 4 atau 5 bulan kemudian saya tanya ke Pak Wasdiman dengan Pak Aziz sertifikatnya, katanya belum selesai. Karena memang rumah itu saya tempatin semua dengan karyawan-karyawan saya Pak, ya saya juga tidak terlalu curiga ya, dan sertifikatnya saya pikir tidak mungkin kemana lah, karena
karena saya juga menempati rumah itu Pak. Sampai kejadian ini sertifikat itu belum ada di tangan saya. Begitu yang terjadi dengan rumah Perumnas Teluk Jambe Pak. Baik, jadi saudara sudah mengganti uang muka yang dibayarkan tersebut. Sebentar. Untuk? Oh, kedinginan. Oke lah, kalau itu bisa kembali aja ke sana. Oh, ini Pak Ruli ini agak anu ini. Masa dia berlindung biar bosnya yang kedinginan dari dia agak angkat. Wah, iya ini. Hati-hati nanti dimutasi lagi ke bagian lapangan. Ya, silakan lanjutkan. Terima kasih. Jadi saudara sudah mengembalikan uang muka tersebut kepada Alina. Sudah. Terus kemudian juga saudara melanjutkan pembayaran tersebut. Sudah saya bayar lunas Pak. Saudara bayar lunas pada Perumnas. Ya. Menggunakan uang saudara. Ya. Saya transfer ke TGS lewat BNI 46 rekening BR Perumnas Pak. Berapa totalnya yang saudara bayarkan itu? 682.850.000. Itu sudah plus dengan uang muka yang saudara kembalikan? Belum. Plus uang muka? Itu pelunasan ke Perumnasnya Pak. Ke pelunasan semuanya. Ya. Tinggal belum dibalik nama saja. Belum. Baik. Terima kasih. Cukup? Ya. Cukup yang rekan-rekan yang lain? Ada lagi dari Caca? Cukup. Pak Gamsan, pada waktu pertama kali ketemu dengan Pak Ruli, itu akan disampaikan. Alina yang bicara ke saya Pak, katanya ada yang mau memberikan pekerjaan. Alina bicara ke saudara, hanya ada yang memberikan pekerjaan. Ya, ketemulah kami bertiga awalnya Pak. Alina, Pak Ruli dengan saya. Itu pertama kali bertiga. Ya. Lalu ada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya Pak Ruli telepon saya ajak sarapan pagi di restoran Alam Sari berdua Tanpa Alina. tanpa Alina. Sampai berapa kali pertemuan? Yang saya ingat persis 3 kali Pak. 3 kali. 3 kali pertemuan itu tanpa Alina semua. Tanpa Alina. Jadi hanya pertama kali. Pertama sekali. Ya, jadi Pak Giovanni ya. Tadi saudara katakan sudah tidak ada mengurus SPPR ya? Tidak. Kalau saksi Ida mengatakan saudara ada mengatakan bisa membantu mengurus SPPR, tapi dengan catatan tolong dibantu biaya kampanye, gimana? Tidak begitu Pak. Ibu Ida itu minta saya ketemu. Ya. Tempatnya kemudian disibukkan di Nyamreret di situ. Saya masih ingat Ibu Ida menyampaikan bahwa beliau adalah komisaris dari Kristal dan owner. Kemudian Bu Ida menyampaikan bahwa sebenarnya saya ini punya peluang proyek banyak sekali. Jadi beliau sebut saja mengiming-iming saya supaya saya bisa membuat kerjasama lebih lanjut dengan Bu Ida. Sambil beliau sampaikan bahwa beliau ini sedang mengurus SPPR Kristal dan ada kesulitan. Apakah bisa bantu? Saya tanya bantunya seperti apa? Karena saya bukan orang yang mengurus SPPR. Dia sampaikan ya, coba saja sampaikan ke Pak Bupati, barangkali Pak Bupati bisa bantu. Saya sampaikan bahwa kalau untuk menyampaikan ke Pak Bupati ya, bisa saja. Saya sampaikan begitu. Nah, kemudian Ibu Ida sampaikan bahwa kalau untuk pengurusan untuk bantuan ini itu kita sebenarnya sudah siap dengan dana. Saya sampaikan bahwa kalau melihat cerita Bu Ida sebelumnya, jadi Bu Ida ini mengawalinya itu dengan berbagai potensi proyek
termasuk posisi beliau sebagai komisaris dan ownernya kita. Maka yang saya eksplor lebih lanjut dalam pembicaraan itu adalah kerjasama yang sifatnya proyek dengan Bu Ida. Menurut Bu Ida, proyeknya Krista ini adalah transportasi truk. Saya tanya, kalau gitu bisa nggak Pak, karena tawaran jasa itu pada Pak Bupati, saya tanya, bisa nggak Pak Bupati ikutan investasi di truk karena ini kan lebih berjangka panjang. Karena rasanya Pak Bupati akan lebih tertarik diajak meroyek berproyek seperti ini dibanding uang jasa. Sampai gitu. Jadi bukan begitu. Tadi saksi tidak ada sedikit pun bicara masalah proyek yang bentuk truk. Hanya dia mengatakan tadi saudara mengimbau, mengatakan bisa saya bantu dengan catatan tolong bantu biaya kampanye tahun 2015. Bagaimana itu? Ada seorang menjanjikan demikian sehingga catatan berikan dulu biaya kampanye, nanti beres urusan selesai. Ada seorang mengatakan demikian. Ada seorang menjanjikan demikian kepada Ida bahwa SPPR akan keluar kalau dia memberikan bantuan untuk biaya kampanye. Begini, saudara Giovanni. Tadi tidak ada mengatakan untuk biaya truk itu tidak ada untuk hanya saudara tadi dikatakan oleh beliau saudara bisa membantu SPPR dengan catatan berikanlah bantuan untuk biaya kampanye Bupati tahun 2015. Bagaimana itu? Apakah saudara menjadi demikian? Kalau saudara menjadi demikian berarti saudara ada dong mengurus SPPR. Satu sisi. Bisa saya jelaskan begini kronologinya. Jadi Ibu Ida itu pertama adalah mengiming-iming potensi proyek sambil kemudian menyampaikan bahwa perlu dibantu untuk SPPR. Saya sampaikan saya bukan orang yang bisa mengurus SPPR, tapi kalau bantuannya dalam bentuk berkomunikasi dengan Pak Bupati saya bisa sampaikan. Nah, sehingga waktu itu saya sampaikan ada dua alternatif atau dua modul. Yang pertama adalah kalau lihat cerita Ibu Ida sebelumnya tentang potensi proyek itu, saya bilang Pak Bupati akan lebih tertarik urusan proyek jangka panjang investasi truk. Kemudian Ida sampaikan ini sebenarnya uang sudah ada, kita sudah siapkan uangnya. Kalau mau nyumbang uang ya bisa saja, silakan saja. Dia nanya berapa ya uangnya ini kalau memang mau nyumbang untuk persiapan pilkada saja itu 2015 berapa? Ya monggo aja silakan saja, kalau mau nyumbang ya silakan berapapun, saya bilang gitu. Jadi untuk urusan sumbangan uang untuk pilkada tidak saya tekankan, saya lebih menekankan kepada akan mengurus lebih lanjut urusan investasi gitu. Jadi memang ada singgung-singgung tentang pilkada 2015 ya, tapi tidak spesifik apa itu prestasi dan dalam prestasi gitu ya. Baik, ada lagi Pak Kencar yang mau disampaikan? Cukup ya, cukup. Pak Giovanni, ada apa? Tadi saya sampaikan bahwa saya tidak mengurus SPPR. Jadi kenapa seperti itu? Saya perlu sampaikan bahwa saya tidak punya cukup waktu kalau saya harus ikut mengurus SPPR. Selain itu juga saya memang tidak pernah paham prosedur administrasi pengurusan SPPR. Kenapa saya tidak punya waktu? Karena pada saat saya memulai ditugasi Pak Bupati untuk membantu pengembangan BUMD, itu saya sadar penuh bahwa tugas tersebut berat sekali. Pertama adalah gas. Saya sudah pelajari dari kabupaten lain untuk bisa mendapatkan kontrak dengan Pertamina. Effortnya itu sangat tinggi dan tidak ada kabupaten yang lebih cepat dari 2 tahun untuk mendapatkan kontrak itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bersamaan dengan memulai merintis program gas, Pak Bupati dalam satu ini kemudian sampai pada satu pemikiran bahwa diperlukan pembentukan holding company
BUMD yang sifatnya lebih luas di luar gas untuk menyambut pengembangan ekonomi di Kerawang. Nah, untuk itu saya ditugasi untuk membuat business plan untuk BUMD holding yang baru. Proses pembuatan business plan itu cukup memakan waktu dan saya sudah selesai dengan business plan tersebut. Itu holding itu akan punya seingat saya sekitar 10 proyek dan dengan 6 anak perusahaan. Jadi yang harus saya siapkan adalah ide proyeknya yang memang visible, kemudian dari sisi keuangan seperti apa, kemudian potensi mitranya seperti apa, bukan hanya satu. Nah, itu sudah saya siapkan dalam bentuk bundel dan sudah saya presentasikan ke Pemda. Nah, untuk mencapai itu semua, waktu saya sudah habis. Nah, itu sebabnya saya menarik garis, saya tidak pernah akan mengurus SPPR. Tidak akan bisa membantu mengurus SPPR. Tidak ada ya, karena harus memikirkan banyak hal. Sampai menjadi dirut dari Petrobras, kemudian ada juga membuat desain tentang holding company yang akan memayungi BUMD di Kerawang, gitu ya? Betul ya. Ada lagi selain itu? Cukup. Pak Adi Suara, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Gemsar atau Pak Iwan? Tidak ada. Tidak ada. Bu Adik? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang tanggapannya terhadap keterangan yang sudah diberikan oleh Pak Gemsar dulu. Sekiranya tidak ada. Tidak ada. Tidak keberatan juga ya. Yang disampaikan oleh Pak Giovanni. Memang begitu. Bahwa dengan Pak Giovanni memang saya kenal lama dan saya pernah memberikan tugas pada Pak Giovanni untuk mengurus usaha saya di mining boksit di Bintan. Cuma ada yang harus koreksi karena Pak Giovanni tidak mengikuti sampai selesai. Pak Giovanni menyampaikan 2012 sudah berhenti, sebenarnya belum. Boleh dibilang sampai hari ini, cuma tidak bisa ekspor karena harus ada smelter. Saya kira itu. Ya, yang lain-lain sekali. Lain-lain tidak ada. Saya ingin menanyakan apakah saya pernah menugaskan pada Pak Giovanni mengurusi urusan perizinan apapun. Tidak, dia tidak ada penjelasan tentang perizinan. Dia malah menolak diminta bantuan mengurus SPPR, tapi dia menolak karena nggak punya lagi waktu. Betul. Jadi yang dia sampaikan bahwa ketika dia menanyakan atau menyampaikan permohonan izin yang disampaikan oleh Krista, saya diam. Memang betul karena saya tidak menghendaki Pak Giovanni ngurus-ngurus yang begitu. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Untuk barang bukti, ada yang mau mengonfirmasi? Ya, silakan. Sebelum barang bukti, ada yang mau dikonfirmasikan antara Pak Ruli dan Pak Gemsar. Saksi Gemsar, menurut keterangan dari saksi Ruli di dalam BAP maupun di dalam kesaksian, bahwa saksi Gemsar pernah menyampaikan kepada saksi Ruli terkaitan dengan bahwa Pak Bupati meminta 1% dari nilai investasi. Tidak pernah kata-kata 1% saya dengar Pak, dan tidak pernah saya sampaikan kata-kata 1%. Baik. 1% dari mana saya kurang mengerti. Baik. Saksi Ruli, bagaimana? Saksi Ruli mengatakan bahwa saksi Gemsar pernah meminta atas nama Pak Bupati menyampaikan meminta 1% dari nilai investasi dari yang pernah saudara saksi paparkan di KPK.
Masih menyampaikan? Benar. Jadi waktu itu saya coba juga Pak Gensar itu berbicara mengilustrasikan. Jadi dia bilang biasanya ini Pak Rudi kalau dalam situ kan 2,5%. Ya ini kan tanah sudah dikuasai, kemudian ini ada, ya cukuplah 1% saja. Itu ya. Bagaimana saksi Gensar? 1% dari mana maksudnya Pak? Saya kurang mengerti. 1% dari nilai investasi. Saya tidak tahu nilai investasi ke Tata Pak. Berapa jumlahnya saya tidak tahu. Baik, terima kasih Saksi Ruli. Tidak. Saya tetap dengan pernyataan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan, PB. Ya, silakan Pak Gibran. Ditunjukkan barang bukti